Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triyono. Saya peserta PPG dari Universitas Negeri Makassar. Saya instansinya dari SMK Negeri 1 Cempaka yang beralamatkan di Jalan Cilikriwut, kilometer 33, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini merupakan kartu peserta saya untuk kegiatan UKIN sekaligus untuk pelaksanaan UP nantinya. Sekian, salam kenal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Oke ya, terima kasih. Jadi untuk kali ketemu bersama, karena hari ini sedang masa muka kita, sesuai instruksi Pak Menteri juga,
bahwa sebelum kita melakukan kegiatan belajar tatap muka ini kita laksanakan protokol kesehatan yang tadi sudah kita lakukan. Oke, kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, itu pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai, sedikit mengulang. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah remote server. Jadi remote server adalah suatu aplikasi yang kita gunakan untuk mengakses server melalui jarak jauh. Kalau di Linux kita mengaksesnya menggunakan untuk di Windows ya, menggunakan aplikasi WinSCP dan Ubuntu. Tapi jadi remote server itu harus terinstal pada Linux-nya. Jadi dengan begitu di Windows kita bisa mengakses Linux server walaupun tidak mendatanginya secara langsung. Itulah dari remote server. Untuk materi sebelumnya ada yang bertanyakan lebih dulu tidak? Masih cukup jelas? Jelas semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang file server. Apa itu file server? Kita lihat ke depan ya. Oke, perhatikan di layar. Untuk materi file server, di sini ada indikator yang mau kita capai, yaitu adalah mengevaluasi file server, menjelaskan file server dan mengkonfigurasi file server serta mampu mendemonstrasikannya. Ini adalah tujuan dari materi kita hari ini. Apa sih file server? Penjelasannya adalah file server adalah sebuah file yang dibuat oleh server yang dimaksudkan untuk pembagian sharing datanya. Ya mungkin sama seperti remote server ya, sama seperti remote server maupun jenisnya. Tapi ingat, file server itu begini. File server yang terinstal di server Linux itu bisa di-sharing ke semua klien, baik itu Linux atau Windows. Nah, Windows mengakses file server yang ada di Linux itu hanya sebatas mengakses filenya saja, tidak secara keseluruhan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran daring kelas sebelum kali ini komputer. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya file server itu? Jadi file server itu adalah sebuah komputer yang terpasang pada sebuah jaringan yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan lokasi untuk bisa mengakses sebuah disk, yaitu berbagi penyimpanan file komputer. Contohnya seperti dokumen, file, suara, foto, video atau film, gambar maupun database dan lain sebagainya yang dapat diakses dan informasi di antara komputer-komputer yang ada di suatu jaringan. Sebagai contoh, file server ini mengelola pengiriman file database atau pengolah kata dari komputer atau salah satu dari komputer-komputer yang lain. Dan tugasnya ini dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi server ini bisa menyimpan informasi dan juga membagi informasi tadi secara cepat ke komputer. Yang pertama ada Samba. Apa itu Samba? Jadi Samba itu merupakan sebuah program yang dapat menjembatani kompleksitas dari berbagai sistem operasi. Contohnya di sini sistem operasi Linux dengan sistem operasi Windows yang dijalankan. Jadi Samba server ini memungkinkan komputer-komputer itu melakukan sharing file dan juga printer dengan cross platform, artinya dari Linux ke Windows itu bisa server. Mungkin cukup itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, dari penjelasan videonya yang menanyakan dulu.
Pertanyaannya apakah sistem operasi macOS, maksudnya Macintosh OS ya, apakah bisa digunakan Macintosh, Windows, Linux, ini masuk kategori apa? Macintosh, Linux, Windows, itu masuk sistem operasi. Ingat, sistem operasi selain Windows ada Linux, selain Linux ada Macintosh. Di Indonesia, di lingkungan kita, Macintosh, Linux itu dua sistem operasi yang sangat awam, kecuali Windows. Windows itu umum. Nah, Macintosh dan Linux itu benar-benar masih sangat awam. Bukan berarti awam itu nggak ada yang tahu ya, tahu, tapi jumlahnya sangat sedikit, minoritas. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa digunakan untuk Macintosh? Tentu saja jawabannya bisa. Karena begini, di Macintosh, karena aplikasi sejenis yang putih, bukan putih ya, maaf. Karena gini, yang menjembatani adalah file Samba. Samba yang sudah terinstall pada Linux server, akan menjembatani sistem operasi yang ingin diakses pada Linux. Sudah dijembatani oleh Samba. Windows dan Macintosh bisa mengakses? Pasti bisa. Karena sudah dijembatani oleh Samba yang terinstall pada sistem operasi Linux. Bisa cukup jelas jawabannya? Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung mencoba mengerjakan LKPD-nya ya. Oke ya, berdasarkan video tadi, sekarang kita lanjut ke LKPD-nya atau lembar latihan kalian. Semua sudah harus melakukan LKPD belum? Sudah semua ya? Soal yang LKPD sudah harus semua kan? Nah, kalau sudah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Dimulai dari sekarang. Atau sebelum dimulai ada yang bertanyakan dulu terkait masalah LKPD-nya atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas masalah tugasnya LKPD-nya? Ya, maksimal setidaknya 4 orang ya. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait tugasnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, cukup jelas ya? Nah, kalau cukup jelas, silakan dikerjakan. Tidak ada kendala teknis kan dalam pengerjaannya? Bisa? Kamu pakai yang bisa ulang ini? Sudah ada. Ini udah ada. Bukan yang di atas yang lebih dulu. Kamu kalau mau beli yang mana ya? Oke, untuk tugasnya kita sepakati 1 jam lagi ya. Bisa ya? 1 jam lagi kalau semuanya, kalau bisa dan kalau bisa semuanya bisa selesai. Oke, tugasnya ada apa? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah melakukan yang game. Sudah. Aksesnya.
jelas yang di proyektor. Beda. Pertama program akses, yang kedua adalah mengirim. Perbedaannya hanya di mereka membuktikan dengan cara mengirim. Kalau tadi banyak akses, maksudnya mau panggil, misalnya kayak akses itu ya. Kalau yang nomor 5 kan mengirimnya, ada yang dikirim gitu, makanya nanti yang mendapatkan dari program itu sudah mengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin menyampaikan hasil kerjasama kami. Pertama, untuk memulai konfigurasi dengan Samba, kita harus menginstal dengan mengetikkan perintah seperti berikut. Untuk apt get install Samba. Kemudian kalian harus masuk ke nano etc Samba SMP config untuk mengkonfigurasi dan isi seperti berikut. Lakukan sharing Samba.
buat file seperti ini dalam kurung setengah kotak seperti ini, tulis sharing Samba, kemudian pet sama dengan /home/data sekolah, dan melakukan file user seperti yang kalian masukkan. Misalnya saya di sini menggunakan nama Najar, saya tulis nama Najar, dan browsable ditulis sama dengan yes, writable sama dengan yes. Jadi saya ini akan mencontohkan bagaimana cara untuk menampilkan sharing data sekolah dengan mengetikkan Windows R. Lalu masukkan IP address yang sudah kalian tulis di Linux ya. Kemudian masuk ke sharing Samba. Lalu masukkan data yang ingin kalian salin di situ. Misalnya saya di sini ingin mengambil gambar ini dua ini. Lalu akan saya salin di sini. Lalu kita mengeceknya apakah sudah tersedia di Linuxnya dengan cara clear dulu. Lalu ketikkan perintah cd home data sekolah. Ketikkan ini ls, dan gambar yang sudah saya salin tadi muncul di sini. Terima kasih. Cukup ya, bagus. Silakan kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, Samba digunakan untuk memudahkan para klien dan server untuk berbagi di antara OS dengan hanya mengetikkan IP address di Windows R atau di beberapa OS lain dengan perintahnya masing-masing, maka kita dapat menyalin atau berbagi file dengan mudah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan nafas buat teman-teman yang maju. ya silakan tempat duduknya. Oke ya, terima kasih untuk kelompok yang tadi sudah memaparkan hasil tugas LKBD-nya dan kesimpulannya sudah baik. Bapak tinggal menegaskan kembali ya. Jadi ingat, penggunaan file server itu menggunakan Samba adalah untuk menjembatani antara sistem operasi. Memang betul. Jadi di Linux, file server Linux itu yang jadi sudah dibuat foldernya bisa diakses menggunakan Windows selama Linux itu diinstal Samba. Jadi kita sebagai klien bisa melakukan akses pengiriman data melalui file server. Oke, dari kesimpulan dan presentasi temannya tadi, adakah yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Oke, jika cukup jelas, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang masalah evaluasi file server. Nah, ini kita sudah belajar tentang konfigurasinya dan ini adalah nanti pertemuan selanjutnya adalah tentang evaluasi file server. Oke, sebelum kita tutup kegiatan ini, Bapak minta ketua kelas silahkan pimpin doanya. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa membuat ajaran dan kepercayaan
Terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.